Listrik ya. Matiin nih, dimatiin. Sebuah gudang penyimpanan barang bekas milik warga di perumahan Cibadak Residen, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari toren air yang berada di atas gudang tersebut. Telah terjadi kebakaran di BTN Cibadak Residen. Banyaknya sampah yang berada di bawah toren mengakibatkan api cepat membesar. Allahu Akbar, wah ngaramat deh. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung melakukan upaya pemadaman. Jadi pada saat warga melihat, itu api udah membesar. Terus kita di sini sholat isya, sempat ngobrol juga sama warga yang lain. Di sini ya belum ada tanda-tanda ada percikan atau apa, ada asap nggak ada, nggak ketahuan. Gitu. Ini yang bangunan apa sih? Ini bangunan gudang plus penampungan air. Yang terbakar penampungan air buat pasokan dan kebetulan di bawahnya ada penampungan sampah. Diduga dari apa sih, Pak? Dugaan sementara menurut keterangan dari warga dari konsleting listrik karena memang cuaca tadi sore hujan, kemungkinan ada lembab yang menetes ke bawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat digeruduk sejumlah warga karena diduga melakukan penipuan berkedok arisan. Pelaku berhasil menipu ratusan orang. Juta bayar, juta, utang aja nggak dibayar, lu nikah bisa. Lu kenapa? Lu mendorong gua? Hah? Lu kayak gitu lu. Sejumlah warga menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan berkedok arisan untuk meminta pertanggungjawaban kepada terduga pelaku di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Balik lu di dua orang lu. Coba lu yang jadi di posisi kita di kejar-kejar Namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Warga yang geram mencoba berusaha mendobrak pintu rumah tersebut dihalangi oleh petugas kepolisian. Penipuan berkedok arisan ini berawal saat terduga pelaku mengajak sejumlah warga untuk membeli paket arisan dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda. bayar uang yang titin-tiputin. Bayar. Dengan bayar utang nggak bisa. Nah, stop situ ya. Ya, jangan sampai kedor-kedor, jangan sampai anarkis ya. Terduga pelaku berhasil menipu korbannya hingga ratusan orang dan para korban pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Iming-iming menaruh uang atau sebagai arisan bodong ya, terus kita mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Berapa duit tuh? Kalau awal sih aku 250 dapat 750.000. Untuk selanjutnya itu aku cuma ngajak cowok aku. Nah terus dia tuh ngajak teman-teman yang lain sebagai reseller. Jadi reseller ini ngebawa orang, makanya korban sampai ratusan orang. Sementara kasus penipuan bermodus arisan bodong ini ditangani oleh Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemeriksaan dilakukan buntut adanya pelaporan terhadap Aep dan Dede yang dianggap memberikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik,
Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi optimis Mahkamah Agung akan mengabulkan peninjauan kembali atas kasus kematian Vina. Menurut pihaknya, bukti baru dan keterangan saksi ahli maupun fakta yang dihadirkan telah cukup untuk menjelaskan bahwa kematian Vina dan Eki akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Harapan kami ya, Mahkamah Agung kami akan mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum saksi dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli Dr. Forensik Budi Suhendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak. Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Forensik Budi Suhendar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Jadi, Mas Bre, luka dari kecelakaan dan luka akibat tindakan penganiayaan itu menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, kalau luka akibat penganiayaan, maka akan ada lebam luar, baik karena alat tangan, kayu atau batu atau apapun itu menyentuh kulit. Ya. Gitu loh. Berbeda dengan luka patah misalnya karena kecelakaan lalu lintas gitu loh. Nah, itu dia luka luar lebamnya itu tidak begitu dominan. Itu yang kemarin dijelaskan juga oleh Dr. Budi Suhendar. Di sisi lain, sekalipun Saka Tatal ini hanya divonis atas pasal pembunuhan berencana 340, namun kami juga menyinggung soal spekulasi terkait dengan pemerkosaan. Ya. Nah, ini sebenarnya jauh lebih penting buat 7 terpidana lainnya. Ya. Gitu loh. Nah. Jadi kalau dari soal itu juga yang tuduhan soal pemerkosaan itu lebih pada spekulasi dibanding dengan fakta karena tidak ada bukti-bukti fisik ya yang menunjukkan terjadi peristiwa itu. Ya. Termasuk kalau kita lihat dari pakaian Vina itu masih lengkap. Ya, agak aneh kalau kemudian pakaian korban pemerkosaan masih lengkap dan tidak ada lebam di bagian paha atau tangan yang biasanya digunakan untuk perempuan mempertahankan dirinya. Ya. Termasuk juga tidak ada lebam di muka karena biasanya dilakukan penamparan atau pemukulan. Selain menunggu hasil putusan peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal juga masih menunggu respon Komnas HAM terkait pengaduan penganiayaan yang dialami Saka Tatal dan terpidana lainnya. Upaya-upaya lain yang sedang kami lakukan, diantaranya pelaporan yang dulu di Komnas HAM, Mbak, di 2016 gitu kan sampai hari ini juga kami tidak pernah menerima informasi apapun terhadap pengaduan yang dilakukan di 2016, 13 September 2016 yang lalu, karena bagaimanapun kan Saka pernah memberikan keterangan di Komnas HAM pada Mei setelah perkara ini viral, kemudian dipanggil lagi, dikonfirmasi ulang. Jadi kalau dulu di 2016 saya menyatakan anak Saka dianiaya berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki di 2016, kan tidak didengar.
sekarang setelah Saka bebas, Komnas HAM juga nampaknya masih mengabaikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saka gitu. Artinya ketika misalnya keputusan PK juga kita mohonkan dikabulkan, kan selaras dengan pengaduan kita ke Komnas HAM. Sayangnya Komnas HAM masih tetap berkutat pada masih dicarinya keterangan dari Polda Jabar. Jadi tetap mengklarifikasinya ke Polda Jabar, bukan kepada korban Saka, bukan kepada korban Aldi gitu. Pasca sidang peninjauan kembali digelar Saka Tatal, kini kebanjiran hadiah dan dukungan dari masyarakat. Bahkan sejumlah hadiah dikirimkan dari WNI yang menetap di luar negeri, diantaranya dari Singapura dan Taiwan. Usai menjalani sidang peninjauan kembali atas kasus kematian Vina yang membuatnya mendekam di balik jeruji selama 8 tahun, Saka Tatal kini mendapatkan banjir dukungan dari masyarakat. Sejumlah warga bahkan rela menemui Saka secara langsung di Cirebon, Jawa Barat, maupun mengirimkan hadiah seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari. Warga yang datang maupun mengirimkan hadiah tak hanya berasal dari warga yang berdomisili di Jawa Barat dan sekitarnya, namun juga WNI yang menetap di luar negeri, seperti Singapura dan Taiwan. Tekanan psikologis yang luar biasa seperti pukulan, bagaimana beliau dikencingin, disetrum, itulah yang membuat saya terpanggil datang ke sini, ingin memberikan support dan semangat. Pasca digelarnya rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kini keputusan ada di ranah Mahkamah Agung untuk mengabulkan atau tidak gugatan hukum yang diajukan Saka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Mengaku mengantongi bukti baru atau novum pamungkas, Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina, akan mengajukan peninjauan kembali. Selain novum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Rivaldi mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Rivaldi dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain novum ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung, karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana, bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Sementara itu, orang tua Rivaldi berharap anaknya segera dibebaskan. Apalagi pada saat kejadian berlangsung, Rivaldi berada di kawasan Pandesan, Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ingin disampaikan terhadap didampaikan nanti? Cuman perbaikan nama aja itu, dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Rivaldi adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya. Ia bukan teman dari 6 terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Kejaksaan akan mendaftarkan kasasi pada hari ini.
di mana putusan bebas Ronald Tanur dianggap janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejaksaan akan mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penyusunan memori kasasi dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Kasih Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana, rencananya kasasi akan diajukan pada Senin ke Mahkamah Agung. Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, telah bebas dari Rutan 1 Surabaya pada 24 Juli lalu. Bebasnya Ronald Tanur atas vonis Majelis Hakim Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Menurut Hakim, tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penganiayaan. Selain itu, korban Dini Sera Afrianti disebut meninggal dunia bukan karena dianiaya, melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Putusan ini kemudian memantik kritikan tajam publik. Putusan itu dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti dengan menggunakan botol miras. Tak hanya itu, Ronald juga melindas tubuh korban dengan mobilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Momen pertemuan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bersama Habib Rizik Syihab terungkap melalui unggahan akun sosial media Instagram Habibur Rahman. Dalam video, kedatangan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman disambut langsung oleh Habib Rizik Syihab yang didampingi oleh sejumlah ulama lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah isu dengan fokus kemaslahatan bangsa. Selain dengan Habib Rizik, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman juga bertemu dengan keluarga orang hilang 98 dan aktivis 98. Salah satunya adalah Aan Rusdianto, aktivis 98, Fitriawan, anak dari Wiji Tukul, dan Fatah, ibu dari Gilang, aktivis 98 Solo, yang diculik dan ditemukan tewas di hutan Saradan Madiun. Dalam akun Instagramnya, Dasko menyebut pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan kesempatan berbicara dari hati ke hati untuk menyampaikan sejumlah permasalahan dan berdiskusi agar Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi terkait istilah Blok Medan yang muncul dalam sidang perkara dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis jika harus mengomentari hal tersebut. Dalam sidang diungkap istilah Blok Medan yang sering digunakan oleh Abdul Ghani Kasuba untuk menggambarkan pengurusan izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Sementara saksi Suryanto Andili dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa Blok Medan merujuk pada nama Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Menurut Bobi, hal tersebut adalah keputusan persidangan dan dirinya tidak memiliki komentar lebih lanjut. Bobi menambahkan, silakan saja menyebut namanya di persidangan. Yang jelas Bobi tidak memiliki jawaban apapun soal Blok Medan tersebut. Pak Olin, terkait sidang Gubernur Maluku Pak menyebutkan ada Blok Medan sendiri Pak, itu tanggapan Bapak gimana Pak? Ya pokoknya saya itu kan hasil sidang ya. Hasil sidang saya rasa kalau dikomentari dalam seperti ini saya nggak etis, silahkan saja di persidangan. Apapun yang disebutkan saya ikut saja persidangan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya, kode Blok Medan terungkap dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate 31 Juli silam. Istilah ini disebut salah seorang saksi terkait tentang pengurusan izin usaha tambang. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba diduga telah menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dan gratifikasi 99,8 miliar rupiah.
Selain istilah Blok Medan, dalam persidangan juga terungkap aliran dana dari rekening Abdul Ghani mengalir ke 34 perempuan, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi uang itu diserahkan. Secara terkait nama Bobi Nasution disebut dalam sidang Abdul Ghani Kasuba JPU KPK, Andi Lesmana sempat menanyakan istilah Blok Medan apakah merupakan nama perusahaan atau nama orang. Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili kemudian menjelaskan Blok Medan merupakan nama seseorang. Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan, ya kan, seperti apa, ya kan, karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu, kan. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong, iya ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membicarakan hal itu, tapi kita lihat menantunya Pak. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengumumkan arah dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. PKS mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Rekomendasi dari PKS tersebut diserahkan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu di DPP PKS. Bobi bersyukur bisa didukung oleh PKS dan ini menambah jumlah dukungan parpol untuk Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. 1, 2. Kepal semangat boleh izin 1, 2. Tahan saya lagi 1, 2. Oke, cukup. Irjen Kementerian Perdagangan Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi mengisyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya, pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut. Jadi kalau jawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi Gubernur Jawa Tengah? Itu jawaban saya. Seperti diketahui, nama Ahmad Lutfi santer dikaitkan dengan Pilkada Jawa Tengah. Dukungan dari parpol seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, serta organ-organ relawan terus mengalir, mendorong mantan Kapolres Batang itu maju berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno hadir memberikan materi dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall. Anies dan Sandiaga berbagi pengalaman dalam membuat kebijakan saat menjabat. Hubungan eksekutif dan legislatif menjadi salah satu materi yang diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Mukernas Partai Perindo di Jakarta. Anies juga berbagi pengalamannya selama memimpin Jakarta, baik dalam membuat kebijakan maupun melayani masyarakat. Saya menyampaikan pengalaman terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif dan bagaimana bisa bekerja bersama agar di satu sisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh eksekutif itu bisa diawasi, bisa diperkaya, bisa dikritisi agar menjadi lebih baik. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga turut berbagi pengalaman kepada kader dan anggota legislatif terpilih Partai Perindo. Ya, sesuai dengan tagline transformasi bangkit sejahterakan Indonesia, kita sangat menunggu peran dan
dorongan kontribusi Perindo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam bimbingan teknis Partai Perindo, sejumlah tokoh hadir untuk memberikan materi kepada kader dan anggota legislatif terpilih pada pemilu 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh mendapatkan gelar kehormatan Abang Empok Betawi 2024 dari Dewan Adat Badan Musyawarah Betawi di Jakarta. Pertunjukan palang pintu ini menandai digelarnya penganugerahan Abang Empok Betawi 2024 kepada sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syanur, Ketua Umum KNPI M. Riano Panjaitan, dan sejumlah tokoh lainnya. Penghargaan diberikan karena tokoh tersebut dinilai telah melakukan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, khususnya kepada masyarakat Jakarta. Kedepan diharapkan tokoh serta masyarakat Betawi kembali berkontribusi dalam membangun Jakarta meski tak lagi berstatus sebagai ibu kota. Betawi harus menjadi inti dari Jakarta, walaupun kita sama-sama tahu ibu kota akan pindah ke IKN, tapi sentral ekonomi tetap ada di Jakarta. Besar harapan tokoh-tokoh Betawi dan masyarakat Betawi dapat berkontribusi juga sangat besar, dibutuhkan peluang sebesar-besarnya sehingga bisa menjadi benar-benar tuan rumah yang Pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut jelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah memantau langsung segala proses persiapan di IKN. Persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut pemerintah, terutama jelang upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia Perdana di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi pun telah memantau segala persiapan, termasuk mencoba berkantor di Istana Nusantara selama 2 hari pada Senin hingga Selasa kemarin. Presiden Jokowi dijadwalkan upacara di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka. Upacara 17 Agustus di IKN juga menandai dimulainya peralihan ibu kota negara. Dan Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap. Sekarang sedang dilengkapi dengan rus, furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose, furniture, pas itu oleh Kemenseknek. Bertepatan dengan peringatan HUT RI yang akan digelar di IKN, membuat hotel-hotel di Kota Balikpapan hampir penuh. Bahkan, tingkat keterisian sejumlah hotel berbintang mencapai 90%. Beberapa hotel telah penuh dipesan untuk tanggal 16 hingga 18 Agustus. Harga kamar juga alami kenaikan, yang dipatok mulai 1,3 juta hingga 3 juta rupiah per malamnya. Kalau untuk saat ini kebetulan di tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2024 itu kami sudah full book. Lalu kemudian untuk tingkat huniannya sendiri sudah mulai naik, beranjak naik itu dari minggu depan. Tidak hanya hotel berbintang, penginapan kelas melati di Balikpapan juga menuai berkah. Hotel non berbintang juga alami peningkatan okupansi. Dengan tarif mulai dari Rp700.000 per malam, sudah dipesan tamu dari kalangan pemerintahan hingga sederet perusahaan yang akan menghadiri upacara. Ini sangat ramai ya Mas ya, okupansi udah mulai penuh, kemudian tamu-tamu yang akan menghadiri upacara 17 Agustus itu kebetulan kebanyakan yang mengisi. Sementara, untuk kemudahan mobilitas peserta HUT ke-79 RI di IKN, nantinya akan ada kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel yang untuk kedua kalinya tiba di Kota Balikpapan pada Jumat kemarin.
Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama ART Torinco CRRC Suzhou yang tiba di Karyangau Kargo Terminal Karyangau. Keberadaan ART atau tram otonom di IKN merupakan tahap awal sebagai kendaraan penumpang atau penghubung bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI ke-79 menuju area upacara. Ini merupakan kapal kedua, yang mana kapal pertama mengangkut Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART, yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Tram otonom akan diuji coba secara internal dan dilanjutkan dengan uji coba bersama Presiden Jokowi besok 5 Agustus. Tram otonom atau ART ini merupakan kereta tenaga baterai yang memiliki kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan menggelar sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin 12 Agustus mendatang. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam sidang Kabinet tersebut. Presiden Joko Widodo akan menggelar sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus mendatang. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam sidang kabinet tersebut, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memastikan akan hadir meskipun hingga kini seluruh sarana dan prasarana di IKN masih dalam pengerjaan. Ada yang menginap, kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah, Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya mandi, ada juga yang sudah tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus ini baru 14. Nah, 14 kan tiap rumah ada 3 kamar. Dan dengan 1 kamar utama, 2 kamar, 3 kamar di bawah. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengebut pekerjaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, mulai dari kantor Kementerian Koordinator Hunian untuk ASN, fasilitas air minum, hingga Istana Negara. Tim Liputan iNews melaporkan.